Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji t-test. Nah, uji ini diturunkan oleh W.S. Gosset tahun 1908. Dinamakan distribusi Staden karena waktu dipublikasikan, Gosset menggunakan nama samaran Staden dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T. Dari huruf terakhir nama beliau. Sejak itu, distribusi bagi T disebut distribusi Staden T. Nah, untuk fungsinya yaitu untuk menguji rata-rata suatu sampel. Yang kedua yaitu untuk membandingkan rata-rata dua sampel ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Nah, untuk spesifikasinya, data yang berskala ukur interval atau rasio. Nah, datanya harus berdistribusi normal. Ukuran sampel kecil kurang dari sama dengan 30. Jika sampel lebih dari 30, uji T sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, untuk jenis-jenis uji T itu ada satu sampel, one sample t-test. Nah, untuk satu sampel ini digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, misalnya rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A adalah 52 kg. Untuk yang kedua yaitu dua sampel atau two sample t-test. Nah, untuk two sample t-test ini ada dua jenis yaitu dua sampel berpasangan dan juga dua sampel bebas. Nah, untuk dua sampel berpasangan yaitu membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Misalnya, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sudah adanya pandemi COVID-19 berbeda. Nah, untuk dua sampel bebas yaitu membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan yaitu dua subjek yang berbeda. Misalnya rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan kelas 2B berbeda. Nah, untuk uji T satu sampel digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan konstanta tertentu. Untuk statistik ujinya, T sama dengan X min mu O 0 per S dibagi akar N, di mana X ini adalah rata-rata sampel, mu 0 adalah nilai konstanta tertentu, S adalah standar deviasi atau simpangan baku sampel, N adalah jumlah sampel. Nah, untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih besar daripada T tabel atau v-value lebih kecil dari alpha. Untuk uji T2 sampel, statistik ujinya di sini ada ini ya, di mana X1 adalah rata-rata sampel dan X2 adalah rata-rata sampel 2. S1 adalah simpangan baku sampel 1 dan S2 adalah simpangan baku sampel 2. Dan R adalah korelasi antara dua sampel. Nah, untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabel atau v-value lebih kecil dari alpha. Nah, untuk contoh kasusnya di sini, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing per ton atau HA. Nah, ini untuk datanya. Dan diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton per HA dengan alpha 5%. Ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Setelah itu kita masuk ke SPSS, kita masukkan datanya, lalu kita variable view di sini kita ganti jadi produktivitas. Skala
sesuai skala, lalu kita masuk ke analyze. Di sini kita pilih descriptive statistik, lalu kita pilih explore. Setelah itu kita masukkan produktivitas ini ke depth analysis, lalu kita pilih plots, kita pilih normality, plot test, lalu kita pilih continue. Oke. Nah, ini untuk hasilnya, lalu kita pilih untuk bisa kita lihat bahwa hasil dari test of normality-nya untuk Shapiro Wilk itu sama dengan 0,45. Nah, untuk test of normality-nya kita analyze, lalu kita pilih compare means, lalu kita pilih one sample t-test, lalu kita pilih produktivitas, lalu kita pilih option continue. Oke. Nah, untuk ini untuk t-testnya di sini udah ada ya. Oke. Nah, untuk hipotesis statistik uji normalitas H0 adalah data berdistribusi normal, sedangkan H1 adalah data tidak berdistribusi normal. Untuk hipotesis statistik uji T, H0 adalah mu sama dengan 5, yaitu rata-rata produktivitas tanaman padi yang menggunakan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. H1 adalah mu, bukan dari sama dengan 5, adalah rata-rata produktivitas tanaman padi yang menggunakan pupuk. Penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Untuk alpanya 5%. Nah, ini untuk test of normality. Untuk Kolmogorov Smirnov signifikannya 0,133, sedangkan untuk Shapiro Wilk signifikannya 0,245. Untuk di tesnya di sini ada jumlahnya itu 10, untuk melnya 5,14. Untuk one sample testnya di sini untuk T-nya yaitu 168,246. Untuk yang lowernya 5,07, uppernya 5,21. Nah, untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika nilai mutlak terhitung lebih besar dari tabel atau v-value lebih kecil dari alpha. Diperoleh nilai terhitungnya yaitu 168,246 dan v-value sama dengan 0,001. Untuk alpanya yaitu sama dengan 0,05 dan db-nya itu 9. Maka db-nya itu n kurang 1, n-nya itu 10 dikurangi 1 jadi 9. Nah, diperoleh T 0,05,5 sama dengan 2,62. Jadi terhitung lebih besar dari tabel dan v-value lebih kecil dari alpha, maka 0 ditolak. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.